Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Para pendengar yang budiman, pertama sekali puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat Allah jualah sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita, melakukan pekerjaan kita sehari-hari. Selanjutnya salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayat yang kita bacakan tadi sangat selaras dengan masyarakat Indonesia. Di dalam ayat surat Al-Hujurat ayat 13 tadi Allah jelaskan kepada manusia, ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia, sesungguhnya kami menjadikan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, lita'arafu, agar kamu saling kenal mengenal. Bangsa Indonesia adalah negara yang besar, negara yang luas, negara yang terdiri dari bermacam-macam baik suku, baik budaya, baik bahasa maupun agama. Dari segi suku saja, Indonesia memiliki puluhan suku yang ada di Indonesia. Itu pun suku pribumi, ditambah lagi dengan suku-suku lain, suku-suku pendatang. Suku pribumi saja katakanlah dari suku Aceh, suku Batak, suku Melayu, suku Minang, Jawa, Madura, Banten, Dayak, suku Ambon, dan suku-suku yang lainnya sampai ke Papua sana. Ditambah lagi dengan suku-suku yang pendatang, seperti suku Arab, dari bangsa Arab, dari bangsa Cina, dan juga dari bangsa India. Dan itu semua menyatu dalam kesatuan negara Republik Indonesia, menjadi warga negara Indonesia. Di samping berbeda-beda suku tadi dan juga berbeda-beda budaya tadi, bahasa yang dipergunakan oleh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yaitu lebih dari 500 bahasa yang dimilikinya. Tetapi 500 bahasa tersebut disatukan dalam satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Di samping berbeda-beda bahasa tadi, Indonesia juga menjamin masyarakatnya untuk meyakini suatu agama, suatu keyakinan. Dan agama yang dijamin oleh negara Indonesia itu ada 6 agama. Pertama agama Islam, yang kedua agama Katolik, yang ketiga agama Kristen, yang keempat agama Hindu, yang kelima agama Buddha, dan yang keenam agama Konghucu. Dari perbedaan-perbedaan tadi, atau katakanlah perbedaan dari perbedaan budaya, perbedaan bahasa, perbedaan agama dan keyakinan, sehingga sangat besar kemungkinan warga negara Indonesia tersebut timbul gesekan-gesekan, timbul pertikaian-pertikaian, gesekan atau pertikaian antara satu budaya dengan budaya lain, antara satu bahasa dengan bahasa lain, dan juga antara satu agama dengan agama yang lain. Para pendengar yang budiman, dengan kondisi Indonesia yang demikian, maka perlu bagi kita agar Indonesia ini tetap utuh bersatu dari Sabang sampai Merauke. Biarlah suku kita berbeda, biarlah bahasa kita berbeda, biarlah warna kulit kita berbeda. Yang penting kita tetap satu, yaitu warga negara Indonesia.
sebagai warga negara Indonesia, kita punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk menjaga kesatuan dan persatuan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Negara yang kita banggakan ini. Oleh sebab itu, untuk bisa menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia ini, maka perlu kita tanamkan jiwa-jiwa yang moderat, jiwa-jiwa yang berpikiran positif, jiwa-jiwa yang mempunyai sifat toleransi di antara warga negara Indonesia, terutama moderasi dalam beragama. Dengan moderasi beragama ini akan melahirkan masyarakat Indonesia yang memiliki sifat toleran, sifat saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Antara orang Islam dengan orang Kristen. Orang Islam menghargai dan menghormati orang Kristen, melaksanakan amal ibadahnya. Begitu juga sebaliknya, orang Kristen atau orang Katolik atau agama-agama non-Islam lainnya menghargai umat Islam, melaksanakan amal ibadah mereka atau ajaran agama mereka sendiri. Inilah sikap yang perlu kita tanamkan kepada masyarakat Indonesia, sehingga tidak terjadi gesekan-gesekan di antara warga negara Indonesia tersebut. Ada dua aliran atau hal yang bertentangan dengan prinsip dasar dari moderasi beragama ini adalah ketika seseorang yang berkeyakinan, yang memiliki agama, katakanlah agama Islam, ketika warga negara Indonesia yang beragama Islam tersebut memandang saudara-saudaranya dari Sabang sampai Merauke, memandang katakanlah orang Minang, memandang orang Aceh, memandang orang Jawa, orang Batak, orang Papua, orang Ambon. Apa yang mereka pandang? Kalian adalah saudara-saudara saya seakidah. Andai kata kamu itu bukan saudara-saudara saya seakidah, kamu adalah saudara. Semoga mental moderat ini tertanam bagi warga negara Indonesia. Sehingga walaupun mereka berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda tradisi dan berbeda agama, tetapi mereka saling menghargai satu sama lain, saling mencintai satu sama lain, sehingga terlahirlah sifat toleransi di antara sesama mereka. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.